Oke, em, sekarang aku mau bahas tentang ini karena hari Minggu ya. Jadi pengen bahas healing gitu lah. Kalau mau jalan-jalan atau spend weekend tuh ngapain, Con? Yang paling sering sih kalau pilihan saya di keluarga itu makan, cari tempat makan di luar lah gitu. Nah, ini tapi disclaimer dulu, saya kan sekarang berempat dengan anak-anak balita gitu ya, usia 5 sampai sama 2 tahun. Nah, seringkali itu yang menjadi problematika di rumah adalah milih rumah makan yang tepat buat kita berempat gitu, tanda kutip. Bisa jadi rumah makan yang anak-anak juga nyaman, tapi di satu tanda kutip yang lain ya orang tuanya juga seneng gitu. Nah ini kadang susah banget ya kan, nggak tahu kenapa sih. Jujur aku belum punya banyak referensi tempat makan yang um, kita bisa balik lagi gitu di Jogja yang kita seneng gitu ya. Nah mungkin dari kegalauan itu aku pikir aku mau share beberapa tips ya, bukan tips sih, kriteria buatku sebagai seorang ibu-ibu dengan 2 balita, kriteria rumah makan yang aku mau datang lagi dan datang lagi, kira-kira gitulah. Yang pertama jelas makanannya sih. Ini yang aku sering merasa tuh kayak kenapa ya masih banyak konsep-konsep rumah makan tuh yang salah nangkep gitu di Jogja terutama ya. Karena buatku pribadi, aku datang ke rumah makan itu ya buat makan gitu. Tapi seringkali yang aku tanggap sekarang di Jogja lebih banyak itu rumah makan fokus sama uh, estetikanya gitu, keindahannya. Well itu bagus sih gitu. Emang salah satu daya tarik juga bikin tempat makan tuh yang istilahnya Instagramable gitu ya, yang bisa buat tempat foto-foto yang bagus dan segala macam. That's true, udah bagus gitu. Cuman kan menurutku akan menjadi daya kurang kalau tempatnya udah bagus tapi makanannya tuh B aja gitu, biasa aja, nggak spesial. Nah kadang atau seringnya kalau aku ketemu tempat makan yang kayak gitu, yang tempatnya bagus Instagramable, indah lalala, tapi makanannya B aja, ya aku datang cuman sekali aja, balik lagi mungkin susul lah, belum tentu balik lagi gitu. Nah itu menurutku jadi faktor yang indah, yang cantik gitu ya, tempat-tempat yang bisa buat Instagram itu bagus untuk menarik pengunjung pertama kali datang. Tapi kalau menurutku, kalau mau pengunjung itu balik lagi jadi pelanggan tetap, kuncinya ada di makanannya. Makanannya kudu spesial. Nah makanannya tuh yang seperti apa gitu. Menurutku simple sih, makanannya itu yang kalau buatku aku bakal repot bikin di rumah gitu, jadi mending aku makan di luar aja lah daripada aku bikin di rumah gitu sih. Contohnya apa, makanan-makanan yang mungkin apa yang nggak simple malah gitu, yang diolah ya. Kalau makanan tradisional tuh kayak gudeg gitu, aku daripada bikin bikin gudeg di rumah mending aku beli gitu kan. Atau kalau makanan barat gitu yang steak gitu misalnya, atau kalau makanan Asia tuh sushi gitu misalnya, atau grill-grillan gitu ya. Nah kayak gitu kan yang aduh, kalau daripada ribet aku di rumah nyiapin alat-alatnya lah, beli bahannya lah gitu, mending aku makan di luar. Nah kayak gitu tuh yang suka bikin balik lagi gitu, karena aku nggak bisa ngerjain itu di rumah, atau kalaupun aku bisa ngerjain di rumah makan waktu, ribet gitu. Jadi aku mau simple aja. Nah menurutku itu kriteria pertama, makanannya kudu enak, kudu worth it buat datang ke situ gitu. Dan seringkali aku temukan itu banyak rumah makan itu yang tempatnya bagus tapi makanannya simple gitu, kayak ya mohon maaf misalnya makanannya kayak nasi goreng lah, atau nasi pecel lah, apalah gitu, yang ya kadang buatku kayak ya ini mah aku bahkan masak di rumah juga bisa kayak gitu, walaupun aku juga bukan orang yang rajin masak ya, tapi maksudku poinnya dapat poinnya gitu ya. Jadi uh,
rumah makan, namanya juga rumah makan, orang ke sana buat makan. Jadi yang pertama banget diprioritasin harus bagus itu adalah rasa kualitas makanannya. Nah, plus lagi nih ngomongin tentang makanan. Kalau aku ngomongin sama anak-anak, aku kan juga pengennya makanannya itu nggak hanya dinikmati oleh orang tua, tapi anak-anak juga bisa menikmati. Nah, kadang tuh seringkali yang menjadi kegelisahanku adalah pilihan makanan buat anak-anak itu juga dikit gitu. Ya mau nggak mau anak-anak sukanya apa sih, kan paling kentang goreng lah atau spaghetti lah gitu, yang karbo lagi. Well, menurutku itu wajar sih, maksudku juga kalau atau mie lah gitu, karena anak-anak juga susah makannya. Cuman aku akan lebih appreciate kalau ada tempat makan tuh yang bisa ngasih menu sehat juga ke anak-anak gitu. Ada sayurannya, tapi sayurannya mungkin dibikin nggak pedes, terus warna-warni gitu ya. Atau ada tuh tempat tempat makannya, piringnya tuh yang bentuk boneka atau apa yang ada sayurannya, jadi anak juga senang makan sayur. Buatku kalau ada tempat makan kayak gitu, anak-anak seneng, ya orang tua juga makin senang gitu. Oh, anak aku makan di sini udah lahap, udah gitu sehat lagi makanannya. Kenapa? Jadi itu bisa bikin balik lagi gitu. Nah, itu yang pertama tentang makanan. Terus yang kedua tentang fasilitas sih. Fasilitas menurutku prioritas kedua lah, tapi setidaknya buat aku yang punya anak-anak kecil-kecil 2, aku jujur masih pengen cari tempat makan itu yang lega sih gitu. Karena kalau tempatnya sempit, sumpek gitu, pasti anaknya nggak betah. Namanya anak-anak ya. Apalagi anakku agak susah kalau panas gitu kan, keringetan segala macam, pasti bikin gak betah. Kalau anaknya udah mulai rewel, maka bikin orang tuanya males kan. Males, jadi experience-nya jelek, jadi kayak gak usah balik lagi lah sini, ribet, anaknya rewel kayak gitu. Jadi menurutku tempat makan itu gak harus bagus, keren, tapi yang penting lega aja gitu. Ada kursi anak, ataupun kalau enggak tempatnya bisa lega. Gak harus semua outdoor sih, tapi kalau misalnya dia indoor, mungkin ada AC-nya atau kipas angin yang biar lebih adem gitu ya. Mungkin buat anak, fasilitas anak. Sama yang kedua, untuk ngomongin tentang Pak, permisi Pak, aku lewat dulu Pak. Ngomongin tentang fasilitas, yang gak kalah penting itu juga fasilitas yang kira-kira bikin anak betah. Nah, ini aku sih fleksibel ya, aku nggak menuntut kayak harus ada mainan perosotan anaknya atau harus ada harus ada playgroundnya, lain-lain segala macam. Enggak, karena aku termasuk yang realistis. Aku kesini aku kesini buat makan, bukan buat nemenin anakku main gitu. Kalau aku mau ngajak anakku main, ya aku akan ke tempat main daripada ke tempat makan gitu kan. Tapi setidaknya ada fasilitas-fasilitas kecil minimalis yang bisa bikin anak itu kalau misalnya makanannya belum datang, lagi nungguin, bisa mainan daripada ngelihat HP gitu. Contohnya bisa board game gitulah, kartu atau Lego mainan balok yang bisa dimainin di meja. Atau aku pernah misalnya dulu di restoran, tapi ini waktu di Belanda sih ya, as simple as nyiapin kertas, tapi ada juga kok di Jogja, as simple as nyiapin kertas dan pensil warna buat mewarnai, menulis. Aduh, itu mah orang tua tuh udah senang banget ada fasilitas kayak gitu beneran. Karena tuh kayak ini bisa bikin anaknya sibuk sendiri gitu. Jadi kalau nunggu dia nggak bosen. Nah, kalau anaknya udah anteng, itu kan orang tua juga seneng, bisa sambil ngobrol gitu ya, santai gitu sih. Jadi menurutku fasilitas anak itu yang penting nggak harus ya, kalau dia outdoor dan ada playgroundnya bagus banget sih gitu, aku juga pasti seneng ke situ. Cuman bukan berarti semua rumah makan harus kayak gitu. Simple as nyediain kayak tadi aja, pensil warna sama kertas atau mainan Lego, itu aja udah menyenangkan kok buat anak-anak kecil. Oh iya, dan satu lagi tuh yang paling menurutku bisa banget lah ya semua orang ini, sediain buku
buku bacaan, majalah anak lah atau apa, itu menurutku tuh sangat membantu buat orang tua bikin lebih santai aja gitu. Jadi itu sih ya menurutku mungkin sedikit kriteria rumah makan yang aku gitu ya sebagai ibu 2 orang balita bakal sering balik lagi gitu. Oke, sekian dulu, sampai jumpa lagi.